Dengan husnuzan ini akan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultum 2023 yang dipersembahkan oleh Seorang ibu di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu ditangkap karena menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Polisi menuturkan, penganiayaan berawal saat korban meminta uang untuk jajan tetapi tidak diberikan karena tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatillahi lil alamin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pemirsa yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama yang kita anut bersama adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang selalu menuntut kita semua agar senantiasa menebarkan rahmat kepada seluruh umat manusia. Bahkan tidak hanya umat manusia, tapi juga binatang dan lingkungan sekitar kita. Lil alamin, alam semesta. Lebih-lebih orang-orang terdekat kita. Karena itu, jika ada yang bertanya, apa iya Islam itu adalah rahmat bagi semesta alam? Ya, bagaimana tidak penuh dengan rahmat? Marah saja dilarang berkali-kali oleh Rasul Islam, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat meminta wasiat atau meminta nasihat dari beliau. Beliau hanya mengatakan la taghdab, jangan marah. Sahabatnya tidak puas dan meminta coba nasihati lagi yang lain. Ternyata beliau mengulang lagi, la taghdab, jangan marah, sampai 3 kali itu diulang. Artinya marah saja dilarang keras oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di atasnya, misalnya memukul, mencaci maki, menyakiti, ya, apalagi lebih parah dari itu misalnya membunuh. Wal'iyadzubillah. Bahkan ada satu peristiwa yang unik di zaman Nabi. Ada seorang sahabat yang datang menghadap Nabi lalu bercerita, ya Rasulullah, saya punya 10 anak. 10 anak dia punya anak. Dia mengatakan satu pun di antara 10 anak itu tidak ada yang pernah diciumnya. Bayangkan dengan bangga sahabat itu menceritakan hal tersebut kepada beliau, kepada baginda Nabi. Ternyata apa kata Nabi? Awa amliku laka wa qad naza'allahu min qalbika rahmah. Apalah dayaku, kata Nabi, sementara Allah telah mencabut rahmat dan kasih sayang dari dalam hatimu. Terima kasih Tuan Guru Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Para pemirsa, tadi Tuan Guru Abdul Aziz menyampaikan satu hal ya yang penting betul, yaitu bagaimana memanage amarah. Dan memang betul yang beliau sampaikan, sesungguhnya manusia itu kan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kelengkapan kepada kita yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Kita diberikan akal, diberikan perasaan juga, kemudian diberikan hati, dan bagian dari perasaan itu diantaranya emosi, ya, rasa marah. Jadi ketika Allah menyampaikan misalnya di dalam surah Ali Imran ya tentang orang-orang yang bertakwa, maka Allah sampaikan di antara sifat mereka adalah wal kaziminal ghaiz. Wal kaziminal ghaiz artinya yang mampu mengendalikan amarahnya. Jadi memang kata kuncinya pada pengendalian diri. Saya ingat para pemirsa, ketika dulu saya berkhidmat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat ya, setahun sekali saya masuk ke penjara. Pada saat remisi 17 Agustusan Tuan Guru, itu ada remisi untuk para napi yang sudah siap untuk kembali ke masyarakat. Saya ketemu dengan seorang laki-laki, saya ingat pada waktu itu umurnya sekitar 55 tahun lah ya, atau 60 tahun. Saya panggil waktu itu bapak itu Ama gitu. Ama, kenapa sih dia di sini? Gitu, bahasa Sasak. Kok Anda di sini? Beliau mengatakan kepada saya 8 tahun kena Tuan Guru karena membunuh. Kenapa membunuh? Saya bilang. Dia bilang, saya waktu itu lagi ke pasar, sedang bawa dagangan, begitu mau masuk ke pasar diserempet sama motor. Nah, begitu diserempet saya teriak. Karena saya teriak dia kembali.
dia marah saya, mau mukul saya. Akhirnya saya gelap mata, kata bapak itu, saya ambil batu, saya pukulkan ke kepalanya. Nah, kemudian jatuh, ternyata meninggal, kena 8 tahun. Saya merenungkan cerita dari ama itu ya, dari bapak itu, bahwa ya itulah, ternyata Islam meminta kita untuk mengendalikan amarah karena mudaratnya sangat luar biasa. Dan tidak harus menjadi seorang yang jahat untuk kemudian dihukum ya, tapi dengan satu kesalahan karena tidak mampu mengelola amarah akhirnya menyebabkan orang lain celaka, itu ternyata merampas kebebasan sampai bertahun-tahun. Nah, oleh karena itu memang pantas ya kalau kemudian Islam baik secara eksplisit ya maupun implisit, Rasul kita tadi beliau sampaikan, bahkan ketika ada seorang yang datang dari padang pasir, orang yang ingin belajar Islam, lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini tuntunan Islam ini kayaknya banyak benar buat saya mohon satu saja saya dikasih yang saya bisa amalkan dan nggak usah berat-berat ya Rasulullah. Nabi sampaikan, la taghdab, jangan marah. Begitu nanya lagi, la taghdab, sampai berulang-ulang, sampai kemudian orang itu pergi. Para ulama mengatakan pesan ini menunjukkan bahwa memanage amarah dengan baik itu bisa menyelamatkan kita dari beragam musibah kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Dua kelompok warga dari Desa Ciapus, Ciomas, dan Sukawening, Dramaga saling baku hantam dengan alat bangunan dan senjata tajam. Tawuran antar warga ini dipicu dari aksi saling hujat dan ribut di media sosial karena ada isu warga yang tewas akibat sabetan golok. Pria ini ditangkap warga saat mengamuk di salah satu rumah warga di Jalan Raya Tipar Cakung, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Diduga pelaku mengamuk akibat tak terima dicerai istrinya yang telah dinikahinya selama 5 tahun. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah baru saja kita mendengarkan pencerahan dari guru mulia kita tentang bagaimana sifat marah atau amarah itu adalah sifat yang harus semaksimal kemampuan kita agar mampu mengendalikannya. Karena seperti disampaikan beliau bahwa sifat tersebut jika tidak mampu kita mengendalikannya maka akan meluap menjadi banyak kejadian-kejadian atau kelakuan-kelakuan yang justru merugikan dan mendatangkan penyesalan. Karena itu di sini saya ingin mengutip beberapa tips barangkali. Saya teringat satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kadhama ghaidhan," tuh barang siapa yang mampu menahan amarahnya. Kata Nabi, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil hurisha. Yang artinya orang yang mampu menahan amarahnya akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat nanti untuk dipersilahkan memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Itu dipanggil di hadapan semua makhluk-makhluknya. Bahkan dalam satu riwayat kalau tidak salah menyebutkan mala Allahu qalbahu nuran wa amnan wa imana. Hatinya dipenuhi dengan rasa tentram dan pancaran cahaya iman. Nah, jadi seperti itu ya pemirsa, kita harus berusaha untuk bagaimana mengendalikan. Karena kita dituntut untuk menjadi hamba Allah yang kuat. Dan hamba Allah yang kuat itu bukan justru yang seperti dikatakan dalam satu hadis, laisa syadidu bisur'ah, bukan yang namanya orang kuat itu yang mampu meng-KO-kan lawannya dalam satu ronda misalnya, apalagi sekedar mungkin kita saksikan cuplikan video sebelum ini itu sampai bentak-bentak pasangannya. Oh, tidak seperti itu yang namanya orang hebat, orang kuat. Justru yang orang yang terkuat, orang yang memiliki pendirian yang kokoh, kata Nabi, adalah yang mampu mengendalikan amarahnya. Tuan Guru, mohon berikan nasihat kepada kami semua. Terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang marah itu naluri ya. Marah itu bagian dari perasaan. Emosi itu melengkapi diri kita sebagai manusia.
Tetapi memang kalau dalam Islam itu kan ada namanya makom ihsan ya para pemirsa. Makom ihsan itu artinya hitung-hitungannya nggak usah di dunia aja gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang keadilan ya, orang misalnya bentak kita, adilnya itu gimana? Ya balas dengan yang sama kan begitu. Orang misalnya memarahi, ya boleh kita balas, tapi nggak boleh berlebihan. Cuman Islam mengajak kepada sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan gitu. Itu nanti akan berbuah manis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bagi seorang yang beriman ya tidak ada yang lebih didambakan selain nanti mengharapkan sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu sedapat mungkin memang Tuan Guru ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kita ucap isti'azah, kemudian bahkan kalau perlu kita berdoa. Ya, kita berdoa khusus ya. Dan bahkan memang dalam riwayat ada doanya yang khusus untuk mengendalikan amarah. Saking pentingnya mengendalikan amarah itu. Allahumma gfirli dzambi wa azhib ghaizi an qalbi wa ajirni minan nar. Ya Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah amarah dari hatiku, serta selamatkan aku dari api neraka. Kita merenungkan bagaimana Rasul kita dalam kesehariannya memberikan teladan kepada kita, bagaimana bahkan pada masa-masa ketika beliau bisa melampiaskan ya, katakanlah kepedihan, katakan penderitaan beliau yang 13 tahun di Mekah ya. Beliau disiksa, beliau bahkan mau dibunuh terang-terangan maupun diam-diam. Tapi kita lihat ketika Fathu Makkah, begitu berjumpa dengan orang-orang yang menyakiti beliau, beliau bisa membalas amarah itu. Katakanlah bahasa kita balas dendam, melampiaskan emosi 13 tahun. Apa kata Rasulullah SAW? Idhabu fa antumut tulaqo. Ya sudah. Ya, silahkan pergi Anda semua, saya tidak akan membalas dendam. La tathriba alaikumul yaum. Udah, saya tidak akan membalas dendam. Silahkan pulang masing-masing dan kita memulai lembaran baru. Itulah indahnya Islam ya, selalu mengorientasikan, mengajak kita untuk berorientasi kepada sesuatu yang lebih bernilai. Tidak sekedar untuk katakanlah melampiaskan emosi sesaat, tidak sekedar untuk menang-menangan di dunia, tidak sekedar untuk yang penting saya sudah puas, tidak sebatas itu. Tetapi para pemirsa, kita dididik untuk bagaimana sedapat mungkin ya, bersikap di dunia ini dengan sikap-sikap yang buahnya nanti kita rasakan nikmatnya, manisnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antaranya adalah kazmul ghaiz, yaitu dengan mengendalikan amarah semata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan, bulan yang memang melatih kesabaran kepada kita semua, kita bisa mengamalkan manajemen pengendalian amarah ini dengan lebih baik, sehingga usai Ramadan ini insya Allah kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tenang, dan dalam bahasa Tuan Guru tadi lebih mampu menebarkan kasih sayang kepada siapapun. Rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab.